SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812 3823 1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI_SP Labuan Bajo. Masih mengudara untuk Anda pendengar dari kawasan Jalan Sernaru, Mega menemani pagi hari Anda di Labuan Bajo pagi ini edisi 15 September 2025 untuk Anda. Pendengar, wawancara pagi kami akan segera Mega hadirkan ke ruang dengar Anda bersama narasumber kami dengan satu topik pilihan untuk Anda pendengar, upgrade program makanan bergizi gratis di Kabupaten Manggarai. Di line telepon pendengar sudah terhubung melalui telepon suara bersama narasumber kami pagi ini. Ada Kak Elias Arsenius Palembang, Kepala SPPG MBG di Waso. Selamat pagi Kak Arsen. Selamat pagi. Selamat pagi, semangat pagi. Terima kasih Kak Ersan pagi ini mengudara bersama RRI di FM 91,70 MHz. Kak Arsen, terima kasih banyak. Siap, selamat pagi. Oke, baik Kak Arsen, mungkin bisa disampaikan kepada pendengar RRI mengenai update progres dari makanan bergizi gratis Kak Arsen di 14 sekolah di Kabupaten Manggarai, kurang lebih begitu ya Kak Arsen? Siap. Oke. Jadi kita pelayanan makan bergizi gratis mulai dari PAUD hingga anak SMA. Oke, itu di 14 sekolah itu semua ya? 14 sekolah yang terdiri dari 3.237 penerima manfaat. 3.237 penerima manfaat, luar biasa, banyak sekali. Ini sejak kapan ini dapur MBG untuk wilayah Waso ya, kalau tidak salah ya, Kak Arsen ya, mulai aktif? Ya, jadi kita mulai beroperasi itu tanggal 24 Agustus. 24 Agustus. 24 Agustus 2025. Dan juga kita untuk penerima manfaatnya naik secara bertahap. Kita mulai dari 998 penerima manfaat dulu. Nah, sehingga juga kita bisa mencari alur kerja terhadap pekerjanya juga. Begitu. Nah, semakin lama kita akan menaikkan juga untuk pemanfaatnya. Bertahap lagi menambah menjadi 2.109. Oke. Untuk saat ini kita sudah mencapai di titik 3.237. Oke, sudah komplit berarti ya dari 14 sekolah itu gitu ya? Ya. Nanti akan ada penambahan lagi untuk 3B, yaitu busui, balita, busui, sama bumil. Oke, kisaran penambahannya itu berapa banyak lagi ini Kak Arsen? Karena kita harus koordinasikan dengan posyandu atau puskesmas, maka kita harus mengambil data di kemungkinan di dua kelurahan, yaitu Kelurahan Waso sama kelurahan ini Konggang kalau tidak salah. Oke. Dari 14 sekolah ini Kak Arsen dengan total 3.000-an penerima manfaat gitu ya. Ini sudah rutin berapa kali dalam seminggu ini untuk MBG-nya? Jadi untuk sementara waktu kita masih menggunakan Zuknis lama, yaitu di satu minggunya 5 hari untuk penerima makanannya itu di 5 hari. Per bulan Oktober, karena ada kita pergantian Zuknis, maka pelayanan untuk makan gizi gratisnya sampai hari Sabtu, yaitu 6 hari. 6 hari, oke. Ya. Oke, nah ini untuk proses pendistribusiannya ini Kak Arsen ke sekolah makanan-makanan yang dibawa ke sekolah, apa ada tantangan logistik tertentu pada saat proses pendistribusian Kak Arsen? Kalau untuk tantangannya
Sepertinya tidak ada karena kita Mm-mm. juga untuk distribusinya menggunakan 2 kendaraan, Mm-mm. begitu. Karena jumlah sekolahnya banyak, penerimanya banyak, maka Mm-mm. kita menggunakan 2 kendaraan sehingga bisa dibagi Oke. waktunya. Mulai dari PAUD dulu, karena Mm-mm. PAUD ini, eee, dia itu pulangnya nanti agak cepat, begitu. Oke. Sehingga yang didistribusikan pertama itu PAUD sampai SD kelas 3. Lalu Mm-mm. 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 menyusul lagi. Nah, untuk kloter kedua akan menyusul Mm-mm. di kelas 4 SD sampai SMA. Mm-mm. 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 Itu karena mengikuti jam istirahat mereka, Oke. gitu, sehingga tidak mengganggu pembelajaran. Oke, berarti memang sudah di-setting gitu ya bersama pihak sekolah ya, Kak Arsen ya? Ya, siap. Ya, Mhm. Nah, saya untuk harus bertanya untuk waktu istirahatnya sehingga nanti tidak bertabrakan dengan jam pelajaran. jam pelajaran, oke. Ya. Nah, ada perbedaan jumlah porsi atau mungkin jenis menu tidak sih, Kak Arsen, untuk penerima manfaat ini? Karena kan ada anak TK, PAUD gitu ya, SD, SMA. Ada perbedaan porsi dan juga jenis-jenis menu tertentu di MBG ini? Ya, kita ada perbedaan porsi. Oke. Porsi dari anak TK sampai kelas 3 Mm-mm. dia cenderung untuk karbohidrat, terus proteinnya itu dikurangi dengan dari yang porsi-porsi Mm-mm. SMA. Mm-mm. Karena kebutuhan gizinya berbeda. Iya, iya. Nah, sehingga kita pisahkan yang PAUD sampai kelas 3 SD, Mm-mm. Mm-mm. terus kelas 4 SD sampai SMA. Kita Mm-mm. pisahkan untuk porsiannya sehingga takarannya juga pas. Oke, oke. Semua memang ada takaran gizinya begitu ya, Kak Arsen ya? Iya, Mhm, siap. mhm. Nah, kalau respon dari guru dan juga siswa yang dalam hal ini adalah penerima manfaat ini, Kak Arsen, bagaimana respon mereka terkait dengan oh sudah ada nih makanan bergizi gratis untuk sekolah kita gitu ya? Ada respon apa saat pertama kali MBG didistribusikan ke setiap sekolah-sekolah itu, Kak Arsen? Oh ya, untuk responden dari para siswa sendiri itu Mhm. beragam ya Kak, beragam. Oke. Mulai dari permintaan request buah, Mhm, 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 request buah, mhm. terus susunya. Heeh. Nah, sementara kita di sini itu keterbatasan bahan baku. Oke, Nah, itu salah satu jadi kesulitan selama ini, Kak Arsen? salah satu kesulitan sehingga Oke. kita juga minta untuk para petani-petani Mhm, supaya lebih sering menanam, mhm, terus memelihara ayam atau apa yang bisa kita pakai untuk menjadi bahan baku kita, sehingga mhm, kita mhm, bisa memanfaatkan pangan lokal juga. mhm, iya, iya. Nah, nah, itu mengenai dari misalnya kita ambil dari respon siswanya, Mhm, misalnya untuk request buah, sayur atau apa, mhm. sehingga kita punya stok juga, kita bisa memberikan apa yang siswa mau. Lalu Oke. untuk gurunya sendiri, Mhm, ketika makan gratisnya ada, mhm. sekarang tingkat antusias siswa untuk pergi sekolah juga Tinggi gitu ya? naik. Oke, Ya, oke, sehingga ya oke. sangat bersyukur juga kalau makan gizi gratis ini bisa bisa eh, meningkatkan ya, anak-anak bisa pergi ke sekolah juga itu. Oke. Positif berarti ya, Kak Arsen ya, untuk Kabupaten Manggarai khususnya di 14 sekolah Ya, ini semua responnya positif gitu ya? siap. Oke. Nah, untuk kendala-kendala yang terjadi di lapangan, Kak Arsen, mengenai tadi sempat disebutkan juga kekurangan bahan baku begitu ya. Sudah Ya, ada langkah strategis apa ini, Kak Arsen? Apa masih meninjau dulu pasok ah, pangan lokal seperti apa gitu ya? ya sejauh ini Mhm, memang kita belum secara terbuka ya, sebelum pergi ke dinas pertanian ataupun mhm, apa dengan untuk mhm, mhm, bisa merangkul para poktan ya, kelompok tani sehingga mhm, mhm, bisa mhm, eh, ke depannya bisa meningkatkan hortikultura ya kalau tidak salah, mhm, supaya bisa mhm,
menjadi pemasok di dapur-dapur. Mm-mm, mm-mm. Sehingga yang pertama petani kita juga sejahtera, Iya, betul, betul. Mm-mm, anak-anak kita juga bisa makan bergizi mm-mm, mm-mm. dari hasil panen sayur-sayur Sayur, dari kelompok para tani petani itu gitu ya. sendiri. Mhm, Iya, mhm, jadi kita tetap akan bekerja sama sama dinas pertanian, mhm, dinas kesehatan juga mungkin. mhm, mhm. Karena kita namanya makan gizi gratis, dari kita pengen yang terbaik lah untuk kita punya anak-anak ini. Iya, oke. Semua harapan baiknya seperti itu ya, Kak Arsen. Ya, Penerima manfaat benar-benar merasakan manfaatnya begitu ya. ya. Oke, dari 14 sekolah ini Kak Arsen, ini dapur MBG-nya hanya satu saja atau memang diberikan kloter-kloter gitu, ada pos-pos tertentu semisal mungkin satu dapur untuk khusus 3 sekolah atau memang semuanya di satu dapur saja untuk 14 sekolah ini? Kebetulan untuk 14 sekolah ini Mm-mm. dilayani oleh satu dapur, yaitu dapur SPPG Waso, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Gizi, Waso. oke, oke. Ya. Mm-mm, Terus mm-mm. untuk misalnya beberapa sekolah lagi ditangani oleh SPPG lain, contohnya SPPG PAU, melayani Hmm. SMP SMA Fransiskus, Mm-mm, mm-mm, mm-mm. gitu. Sehingga kita sudah mengambil data sekolah-sekolah, terus kita pemetaan wilayahnya juga Mm-mm. eh, jelas, sehingga tidak ada pendobelan nanti antara SPPG, Mm-mm, sehingga tidak mm-mm. ada pendobelan Mm-mm, sekolah mm-mm. untuk penerimaan Mm-mm. manfaatnya gitu. Oke, oke. Berarti memang semua dikerjakan dengan hati-hati dan detail gitu ya, Kak Arsen ya. Ya, karena Oke, kita itu semua sudah direncanakan. oke. Berarti memang semua sudah maksimal begitu ya untuk 14 sekolah dan juga SPPG MBG Waso itu sudah maksimal gitu ya, Kak Arsen. Siap, siap sudah. Oke, baik Kak Arsen, terima kasih banyak untuk waktu paginya. Pagi ini mengudara bersama kami RRI Labuan Bajo. Sukses selalu untuk program makanan bergizi gratis khususnya di Waso ya. 14 sekolah, Ya, mudah-mudahan penerima manfaat benar-benar merasakan manfaatnya gitu ya. Salam semangat amin. Kak Arsen semuanya. Salam Salam. semangat. Oke, salam semangat juga dari kami Studio RRI Labuan Bajo. Selamat pagi Kak Arsen, selamat melanjutkan kembali aktivitas paginya. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda sudah bersama kami di wawancara Labuan Bajo pagi ini bersama narasumber kami, Elias Arsenius Palembang, Kepala SPPG Makanan Bergizi Gratis Waso.